Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu harus kita syukuri karena nikmat sehat ini sungguh luar biasa penting ya. Apa-apa aktivitas bisa kita lakukan dengan baik kalau sehat itu. Uangnya banyak kalau nggak sehat ya nggak bisa ngapa-ngapa gitu ya. Oleh karena itu mari kita jaga terus ya, kondisi sehat ini dengan bijak. Artinya bijak itu dengan benar gitu. Ada orang yang menjaga kesehatannya luar biasa tuh. Saking luar biasanya itu lupa sholat. Jadi ingatnya bangun tidur harus sehat, copot-copot olahraga, sampai lupa sholat. Saking pengen sehat itu, sehingga menjadi tidak pas. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Muslim memang ada kewajiban menjaga fisik kita supaya tujuannya supaya ibadah kita kepada Allah itu sempurna. Nah, maka menjaga kesehatan kita niatkan ibadah supaya ibadah-ibadah yang utama itu bisa kita kerjakan dengan sempurna gitu. Jadi bukan sekedar supaya gagah, supaya kuat gitu, supaya umur panjang, tapi lebih ke arah supaya ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu lebih sempurna. Nah, itu saya kira lebih bagus ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita syukuri nikmat sehat ini dengan memanfaatkan diri kita secara benar, secara maksimal ya, untuk kegiatan-kegiatan yang arahnya adalah ketaatan kepada Allah atau ibadah kepada Allah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya mengambil topik gambaran keluarga yang baik menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti apa sih gitulah kira-kira ya, karena sering sekali kita menemukan keluhan-keluhan begitu dari keutuhan sebuah keluarga atau keluhan-keluhan dari tidak bisa menikmati berkeluarga. Loh, itu kan ada suami, ada istri, ada anak, lengkap lah ya toh, gaji ada gitu, tetapi ternyata tidak merasakan sebuah kebahagiaan dalam berkeluarga. Nah, ini. Nah, oleh karena itu beberapa topik perlu kita sampaikan untuk mereview, mengingatkan kita kembali bahwa ternyata membentuk sebuah keluarga di dalam Islam itu tidak sekedar naluri manusia yang butuh lawan jenis kemudian berkumpul dalam satu komunitas,
dan melahirkan keturunan, bukan. Tapi membentuk sebuah keluarga di dalam Islam itu adalah membentuk kebahagiaan dunia. Gitu kan, kebahagiaan dunia ya, dan melahirkan generasi-generasi penerus kita yang beriman. Nah itu, kalau para nabi dalam kisah-kisah Al-Quran itu kan ya, galau menanti lama tidak diberi keturunan, itu kan galau dia ya, sehingga berdoa memohon ya, luar biasa. Nah ternyata tujuannya ketika ingin mendapatkan keturunan itu ya bukan sekedar membentuk keluarga yang komplit, ada suami, istri, anak, tetapi bagaimana risalah tauhid ini nanti bisa berlanjut dari atau melalui anak kita atau keluarga kita. Nah ini, Bapak Ibu sekalian ya, mengawali atau mukodimah dalam pengajian. Sering kita lupa, atau mungkin dulu ketika jadi nganten anyar tuh ya ora mudeng gitu, bukan lupa, mudeng gitu ya, bahwa kita nantinya harus menyiapkan anak-anak kita ini itu untuk melanjutkan risalah dakwah itu. Yang sering kita temukan ketika orang ingin menikah itu, kalau ditanya ya kenapa menikah, ya normale wong urip menikah mas, gitu. Itu aja gitu. Nah setelah menikah juga ternyata tidak pernah dibahas bersama istri bagaimana konsep sebuah keluarga akan dibentuk, nggak pernah. Mikirnya hanya malam pertama king piye lah gitu. Penasaran gitu kan, takut tapi pengen tahu dan seterusnya gitu. Nah ini harus kita koreksi supaya nanti anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita itu ketika menyiapkan pembentukan sebuah keluarga itu sudah punya konsep yang didasari dengan keimanan gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ya, ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Nah ini, jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya berbagai macam tipikal anak gitu. Nah kita ambil yang ini aja, yang tipikal anak dan harta itu adalah ujian. Kan di ayat-ayat lain anak itu adalah amanah gitu kan, ada ya toh. Nah jadi ini yang tipikal ujian. Nah dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hati-hati, bahwa kekayaanmu dan keturunan-keturunanmu itu nanti berpotensi menjadi alat uji dari Gusti Allah dalam kehidupan kita. Itu ada potensi. Nah oleh karena itu sebagai muslim yang cerdas ya, muslim yang cerdas dalam memahami ayat ini tentu harus sudah memperhitungkan apa yang akan saya produksi gitu ya, yaitu anak, dan apa yang akan saya hasilkan yaitu harta benda itu berpotensi akan menjadi ujian dalam keimanan saya, dalam kehidupan saya. Nah, itu. Oleh karenanya maka kita punya kewajiban menyiapkan harta yang kita miliki dan anak keturunan yang hadir itu disiapkan supaya dia tidak menjadi potensi bahaya. Mestinya begitu, ini mestinya loh gitu. Jadi seperti
Seorang dokter itu ketika akan melakukan tindakan, ya, misalnya apakah itu pembedahan atau pengobatan, itu tidak hanya dipikirkan, oh penyakitnya ini, obatnya ini. Enggak, juga harus dipikirkan efek samping obat, komplikasi penyakit, sehingga dari depan sudah diantisipasi. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu kita perlu melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi. Karena kan kayaknya yang hadir di sini udah nikah semua ya. Ada yang belum? Oh, ada anak-anak itu ya. Kalau yang di sini kayaknya sudah, bahkan ingin lagi gitu loh. Tapi rawani gitu aja lah. Ya. Jadi ini adalah peringatan dari Allah yang mestinya harus disampaikan pada calon-calon pengantin atau pengantin-pengantin baru ketika sedang semangat pengen punya anak. Nah, itu sudah harus disampaikan. Sehingga kadang-kadang keluhan dari orang tua anyaran itu, yang baru itu ketika masih bayi anak itu kan rewelnya anak itu sering menjadi keluhan gitu. Kalau datang periksa ke kita itu salah satu yang dikeluhkan kenapa dia sakit itu karena anak, kalau itu. Nah, kalau kita jawabnya santai aja kan, sopo sing ngongkon gawe anak. Itu mesti diem gitu, oh nggak ada yang nyuruh gitu. Lah, kalau masih dia ngeyel, ya baru kita tambah guyonan gitu ya. Ya memang gawe anak ki enak, tapi ngopeni rekoso. Lah itu baru tambah diem lagi gitu. Nah, jamaah sekalian, dari ayat tadi yang sudah kita jelaskan, ada sebuah kewajiban yang kemudian menyertai, ya, menyertai pembentukan sebuah keluarga. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, nanti bisa dicari. Allah firmankan di situ, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari siksa api neraka. Nah, jadi klop ayat tadi dengan ayat ini saling berhubungan dan saling menjelaskan bahwa kalau keluarga, harta yang ada pada kamu tadi tidak disiapkan dengan baik, dia berpotensi menjadi ujian dalam kehidupanmu, maka akhirnya akan membawa kamu ke neraka. Oleh karena itu maka jagalah jagalah, ya, dirimu dan keluargamu itu dari siksa neraka. Nah, dari perintah jagalah itu berarti ada aktivitas untuk menjaga, mengatur, kan gitu, mengarahkan sebuah bentukan keluarga itu menjadi keluarga yang baik, yang perilaku-perilakunya, tata cara kehidupannya tidak membawa keluarga ini kepada siksa neraka atau dosa. Tetapi sebaliknya harus kita jaga supaya jauh dari siksa neraka, bahkan harus kita bawa menuju surga. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Ini ngajinya alon-alon baik, gitu, ben rodok mikir gitu. Jadi kalau saya dengerin ngaji-ngaji di YouTube itu kan banyak kiai, ustadz, dan seterusnya, ya. Itu yang paling alon-alon supaya bisa dipikir dan ada ilmunya itu ya ustadz kita dari Muhammadiyah itu, Ustadz Adi Hidayat. Itu luar biasa, cerdasnya luar biasa, ya. Ingatannya itu juga luar biasa, nggak seperti kita lah. Kita ini yang geris rodok warak sidik ngantuan.
Kalau beliau itu luar biasa enggak. Nah, sehingga dalam sebuah wawancara itu ketika beliau selalu mengatakan bahwa sebagai umat Islam harus cerdas, begitu. Harus cerdas itu ditanya, "Wah, terus cerdas itu apa, Ustadz?" Dijawab sederhana, cerdas itu adalah anugerah dari Allah. Tapi bodoh itu adalah pilihan. Gitu. Jadi kalau kita bodoh itu berarti kita milih bodoh katanya itu. Kenapa? Karena Islam mewajibkan umatnya selalu belajar gitu. Lek sampai bodoh berarti umat Islam nggak belajar. Nah, padahal perintahnya orang Islam itu disuruh belajar, bahkan mulai dari durung mudeng itu suruh belajar. Dari lahir sampai mati. Nah, ini satu-satunya agama yang dalam undang-undangnya itu mewajibkan belajar itu ya Islam itu aja gitu. Ya. Al-Qur'an itu kan undang-undang gitu. Nah, Al-Hadis juga undang-undang itu, peraturan kita. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Jadi kepala keluarga terutama bapak itu memiliki kewajiban besar untuk melahirkan tatanan keluarga itu yang berakibat pada menjauhkan dari siksa neraka. Nah, ini tugas besar ya. Nah, tentu ini kalau diterjemahkan dalam sebuah kewajiban orang tua, ya mulai dari A sampai Z gitu. Mulai dari A sampai Z. Dari mulai apa yang diberikan untuk memberikan nafkah misalnya, dari apa yang disiapkan untuk pendidikan, dari apa yang disiapkan untuk kesehatan misalnya ya, sampai kemudian juga dari apa yang diajarkan kepada keluarga itu, apakah berdasarkan konsep-konsep Islam atau yang lain tuh. Nah, jadi banyak. Nah, sering kita menemukan Bapak Ibu sekalian, orang tua yang pengen anaknya itu menjadi A, menjadi B gitu ya, sehingga mempersiapkan pendidikannya ya mengarah ke situ. Cari sekolahan yang favorit, walaupun mahal nggak masalah, walaupun jauh, diantar jemput sopir, mobil siap segala macam, tujuannya satu, supaya nanti di sekolah favorit ini dia kemudian bisa menembus perguruan tinggi, masuk fakultas favorit dan menjadi orang hebat. Itu rata-rata hampir seperti itu. Sehingga kemudian lahir sekolah-sekolah yang hebat-hebat dengan biaya yang tinggi pun laris ya. Luar biasa. Ya, misalnya di Semarang itu ada SMP ya, SMP Islam itu masuknya aja bayarnya 25 juta misalnya begitu. Nanti SPP-nya tiap bulan ya kira-kira 2 juta misalnya begitu. Nah, tapi apakah kemudian orang tua ini bertanya kurikulum agamanya apa ya yang diberikan? Nah, itu ya ada satu dua yang tanya, tapi kan jarang. Sehingga ketika saya mencoba mencari info, saya keliling tuh SMP Islam yang hebat-hebat di Semarang tuh. Setelah saya tanya jadwal ini itu, saya tanya kurikulum dan penerapannya, gitu kan. Itu ternyata ada kepala sekolah yang karena pertanyaan saya terlalu banyak mungkin rodo jengkel gitu. Wah Pak kok gini loh, enggak, saya tuh tanya kan gitu. Nah, tapi ada juga sebuah SMP yang ya Islam juga ya, yang bayarnya nggak mahal. Ketika saya tanya jawabannya sederhana, Pak ini SMP tapi kurikulumnya sanawiyah. Ngono itu ada itu. Kok bisa gitu? Iya karena memang kita melihat kurikulum sanawiyah itu lebih lengkap daripada SMP. Jadi walaupun namanya SMP Islam tapi kurikulumnya sanawiyah plus gitu, ada yang begitu. Nah, jadi dari dua ayat ini kita harus merasa punya kewajiban kuat untuk menyiapkan sebuah keluarga yang baik menurut
ajaran agama Islam. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mengapa keluarga itu harus didesain dan dibuat? Karena keluarga itu adalah kelompok masyarakat terkecil. Itu. Kalau kelompok masyarakat yang terkecil ini baik dan kemudian kumpul dengan kelompok masyarakat kecil yang lainnya yang baik, akan membentuk komunitas. Ya. Maka sekarang kan ada tren ya, membuat kampung Islam, perumahan Islam. Ada tren seperti itu dan itu laris mungkin karena kesadaran ini. Ya, di Jogja itu kan ada perkampungan Islam apa begitu. Ya, di Demak wis Islam kabeh, jadi ora perlu dibentuk. Apa mergo ora ndidit, nggak ngerti itu. Ya. Hanya sayangnya kemudian ada yang memanfaatkan, menipu ya. Itu kan properti apa perumahan Islam gini-gini, habis itu dibawa lari duitnya lah, ini yang repot. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu suci fitrah atau atas dasar kesucian. Fa'abawahu yahudanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia itu nanti jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa peran orang tua mencetak anak itu luar biasa besar, bukan sekolahan. Kenapa? Karena yang paling banyak waktu dan berkumpul itu adalah orang tua, ya. Maka kita tidak bisa hanya menyerahkan pendidikan anak pada sekolahan, pada pendidikan, pada pesantren. Itu nggak boleh. Sebab di hadis ini dikatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Orang tua ini berperan menjadikan anak ini nanti jadinya apa. Nah, berarti orang tua ini harus punya kemampuan mendidik. Itulah Islam. Jadi nggak boleh jadi orang tua seperti di Pertamina, dari nol ya Pak. Berarti nol putul rantai apa-apa, dalam arti konsep pendidikan itu nggak boleh. Karena dia akan menjadi pemimpin di keluarga itu yang mengarahkan dan mencetak generasi berikutnya, mau jadi Islam, Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tuh. Maka bapak-bapak ini yang sudah jadi bapak-bapak gitu, atau mbah-mbah ini boleh mengevaluasi dirilah. Aku ki sukses rak jadi orang tua. Iya. Kan begitu ya. Nah, sebab apa? Pengaruh besar orang tua bapak ibunya ini ya di dalam membentuk keimanan anak itu besar. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, karena orang tua ini harus punya modal dalam pendidikan keluarga, maka tentu orang tua tidak boleh diem saja begitu nikah terus wis sing penting metu dadi anak karena itu alamiah, terus esuk wis gede dhewe, suwe-suwe iso dhewe. Gak boleh begitu. Orang tua punya kewajiban, maka berarti orang tua juga punya hak untuk diadili nanti di akhirat tentang hasil anaknya menjadi seperti apa. Ya gitu. Jadi kita mesti siap-siap ya. Jangan hanya asik bikin anak aja gitu, tapi siap-siap juga nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tuh, kok medeni tuh Pak Yora. Tapi sebaliknya kalau anaknya jadi bagus, soleh, luar biasa, kan kita juga menanam investasi, ya enggak? Nah, apa yang dilakukan anak bermanfaat, ada pahala, kita juga dapat royalti. Maka ketika anak jelek
dan itu karena gara-gara arahan orang tua dari awal, ya orang tua pasti juga harus menanggung ya itu. Nah, jadi ternyata jadi orang tua seperti ini ya. Iya, saya dulu waktu nganten anyar ya nggak mikir itu gitu. Nah, baru setelah tua-tua mikir gitu, melihat hadirnya keluarga-keluarga, kemudian munculnya anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana sih paling tidak itu gambaran ciri keluarga yang baik di dalam Islam. Menurut Nabi itu ya seperti apa? Nah, dengan tahu ciri-ciri atau gambarannya, kita bisa paling tidak kemudian membawa, mengarahkan keluarga itu pada ciri-ciri itu gitu. Ya kan? Kalau kita pengen mengenali sesuatu kan mesti kita kenali dulu ya, ciri-cirinya begini, 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 sehingga kita bisa mengarah. Maka di setiap institusi itu mesti punya tujuan, punya visi. Kabupaten Demak ini punya bupati, bupatinya punya visi, gitu kan? Gubernur punya visi, presiden punya visi. Yang tidak boleh punya visi menteri. Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Tapi lek ono menteri salah, presidennya gak melu tanggung jawab, padahal menterinya salah, presiden nggak tanggung jawab, repot. Padahal menterinya menjalankan visinya presiden. Nah, ini memang mumet kalau sudah ke visi. Baik, kita kembali kepada kajian kita. Jadi sebagai kepala keluarga kita harus punya tujuan dalam membentuk keluarga, punya visi tadi yang nanti dijabarkan dalam misi atau actionnya, ya toh, programnya dalam keluarga gitu. Apa programnya diarahkan sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga itu. Nah, karena kita ingin membentuk keluarga sebagaimana keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang baik sebagaimana Rasulullah sampaikan, maka kita kenali. Nah, dalam sebuah hadis jamaah sekalian ya, yang dibawa oleh Aisyah. Aisyah ini istri Nabi yang cerdas ya, yang muda, cerdas, energik lah, kira-kira begitu gambarannya ini. Disampaikan, idza aradallahu bi ahli baiti khairan faqihum fiddin. Idza aradallahu bi ahli baiti khairan faqihum fiddin. Apabila Allah menghendaki satu keluarga itu baik, maka akan dijadikan anggota keluarga itu memahami ajaran agama. Niki nomor setunggal. Jadi dari kalimat ini kita bisa memahaminya bahwa kalau keluarga kita ingin baik, maka anggota keluarga harus tahu ajaran agama. Dengan tahu akan diamalkan. Tahu, punya ilmu, tapi karena punya iman maka ilmunya itu diamalkan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian keluarga itu tiba-tiba tahu ajaran agama? Ya tentu tidak. Oh, terus tiba-tiba pinter gitu? Ya kan enggak. Berarti ada proses pembelajaran. Maka di dalam keluarga itu harus diajarkan konsep-konsep Islam ya yang akan dilakukan dalam keluarga. Jadi ya harus ngaji, harus baca-baca buku, baca-baca yang lain, bagaimana pemahaman agama itu nanti bisa dijalankan dalam keluarga. Nah, oleh karena itu berarti ciri keluarga yang baik yang nomor satu adalah tadi anggota keluarga faham ajaran agama. Ini mutlak, syarat nomor siji itu. Nah, kita bisa melihat berbagai contoh jamaah sekalian. Ada keluarga yang lahiriah memang sepertinya baik,
kaya, terhormat segala macam, tapi di dalamnya kering ilmu agama, ya kita bisa memastikan keluarga itu tidak baik menurut Rasulullah. Ya, kemarin saya dapat tamu dari Jakarta, ya aslinya dulu orang Sayung juga, kemudian ya masih muda, di bawah saya lumayan jauh ya, terus di sana berusaha kayaknya lumayan sukses ya, ya pernah nyalon DPR dan seterusnya ya, DPR pusat lah, tidak hanya satu partai, hebatnya dia. Jadi tahun ini nyalon partai A, 5 tahun lagi partainya udah B, 5 tahun lagi nyalon lagi partainya udah C, kan berarti top dia tuh. Bisa diterima oleh kalangan elit partai itu kan berarti top, kalau enggak kan ya enggak dipercaya. Nah itu pagi-pagi tuh jam 5 itu habis subuhan itu ke rumah itu ya, habis mengantar ibunya, kemudian wah ini kesempatan lah ketemu Mas Fuad gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol gitu, anaknya yang 2 itu udah lulus perguruan tinggi ya, dan pinter-pinter lah. Yang satu tuh hukum di UI dan sekarang udah selesai notariat ya gitu. Yang satunya hukum di Undip, sekarang ambil S2 itu kalau tidak salah hukum internasional apa begitulah. Wah hebat. Terus dia cerita bahwa saya ternyata salah dalam mendidik anak. Loh aku pengen, loh kok salah piye? Orang anakmu pinter-pinter gitu kok gitu kan. Oh iya Kak Bu, ternyata saya melihat anak saya yang calon notaris, jadi sudah lulus tapi kan notaris itu mesti magang dulu atau apa gitu ya, kayak latihan sih itu. Dia pinter bernegosiasi. Saya perhatikan tuh bernegosiasi dengan apa, juragan-juragan itu pinter dia. Tapi ya itu tujuannya satu, yang penting untung, sudah. Yang lain nggak dipikir. Nah kalau saya asli orang Jakarta yang hanya berpikir itu mungkin ya seneng, wah hebat itu. Tapi kan saya asli orang Sayung, Demak juga katanya gitu. Sing elek-elek ini ya mambu-mambu wali katanya gitu. Sedih katanya. Wah saya bilang alhamdulillah nek kowe wis sadar gitu ya. Nah jadi gitu. Nah kemudian akhirnya anak yang ketiga lulus SD ini dia masukkan pesantren gitu ya. Dia bilang, wah betul, ngajari yang sudah pinter itu susahnya luar biasa. Dileke jawab gitu. Didalili ngweki dalil liyane gitulah, itu baru merasakan. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ciri yang pertama ini harus kita wujudkan dalam keluarga kita. Itu tadi, memberikan ajaran-ajaran agama di dalam keluarga untuk dilaksanakan. Nah maka ada proses pendidikan, pembelajaran agama di sebuah keluarga, sehingga orang tua ini mempunyai peran penting tadi, mengarahkan anaknya kan menjadi Muslim, Nasrani, Yahudi, Majusi, seperti itu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, praktek kehidupan di keluarga itu adalah gambaran dari sebuah keluarga. Nah inilah jamaah sekalian kaitannya. Oleh karenanya maka nyun sewu, ketika orang tua itu memerintahkan anak untuk ibadah, maka orang tua kan sudah harus juga beribadah lebih dulu. Misalnya anak kita masih kecil SD, Mas habis subuhan darus Quran ya, kan gitu misalnya. Ini kalau orang tuanya juga habis subuhan darus Quran, anaknya bilang, ya Pak, nanti bareng Bapak. Nah, itu kan asik ya, sini ngaji. Nah, sehingga nanti kalau kamu salah, Bapak bisa koreksi. Nah itu. Tapi kalau bapaknya sendiri nggak ngaji, kira-kira anaknya gimana? Jawaban zanya itu jawaban kepeksa, karena dia belum berani melawan. Ya Pak, dalam hati ini Pak ora ngaji, kan begitu.
Tapi kalau anaknya berani, ya jawab langsung, bapak wira ngaji ngongkon aku ngaji, kan gitu. Kan terus bapaknya menang. Nah, ini maka kita harus menyiapkan diri ketika kita akan melahirkan generasi-generasi yang baik ini, memang kita juga harus menjadi baik lebih dulu. Oleh karena itu perintahnya kan ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu, jadi dirimu dulu, karena orang tua kan jadi model dari anak-anak. Jaga dirimu, oke, jaga keluargamu. Jadi ingat, orang tua adalah cermin dari anak-anak. Ya, kemarin saya menemukan keluhan, ya, anak ya umur di bawah PAUD ya, 4 tahunan, 4 tahun, 3 tahun. Itu saya melihat sendiri asalnya ya. Itu anak ini kalau marah itu ternyata dia meludahi yang dimarahi. Itu anak umur 3 tahun loh, 4 tahun. Cuh gitu kan. Sementara kita paham kan air liur itu kan najis. Gitu. Nah, ini kan berbahaya, perilaku yang berbahaya. Wah, dikandani itu ya anak seperti ini kan masih sulit gitu kan. Tuh, apalagi anaknya tuh mau hiperaktif itu. Nah, ternyata lain hari saya menemukan jawaban kenapa dia begitu. Nah, jadi yang tukang resik-resik di tempat saya bercerita, nah niku kan nirun mbahne to Pak, gitu. Loh kok nirun mbahne? Nggih, mbahne Putri ini kan sing ngomong kan niku, nek ibune kerja yang ngomong mbahne Putri. Mbahne Putri niku jebule nggih ngoten gitu. Nah anu terus tak idoni lho gitu. Akhirnya terus Masya Allah, ngeri kan. Nah ini kayaknya kan simpel itu, tetapi kan jadi berbahaya ya, karena akan berakibat buruk gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua harus punya kesadaran bahwa dirinya adalah ikon atau ikon dari anak-anaknya, maka dia akan terarah pada perilaku yang baik, karena anak-anak akan bercermin pada kita gitu. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi jelaskan kan, kalau kita lagi marah-marahan dengan istri atau sebaliknya gitu, kalau ada anak-anak berhenti, tidak boleh dilanjut. Supaya apa? Supaya anak tidak melihat kita lagi marah, lagi jengkel, kadang kan lepas kendali, kalimatnya semrawut ya, kata-katanya kotor, itu nggak boleh dilihat anak-anak yang ada di kita. Nah inilah jamaah sekalian, betapa indahnya Islam itu mengatur seperti itu, pembentukan sebuah keluarga. Nah maka dari itu, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, maka Al-Quran ini wajib dibaca, dipelajari oleh para orang tua. Nah gitu. Untuk apa? Karena ini pedoman utama. Turunan dari Al-Quran nanti ada hadis dan kemudian fikih-fikih yang lain, itu akan bisa dengan mudah kita ikuti ketika kita mengerti Al-Quran. Nah jadi sebagai orang tua wajib mempelajari Al-Quran lebih dulu untuk menanamkan ajaran Islam kepada keluarga kita. Maka dari itu mari kita, senajan sudah tua ya, tetap usahakan tetap bisa tadarus Al-Quran. Dan jangan berhenti tadarus, baca terjemahnya gitu, baca terjemahnya ya. Minimal dengan tahu artinya kita akan sedikit paham. Nah syukur kalau ada waktu baca tafsirnya, sehingga mengerti penafsirannya dan penerapannya. Kok butuh penjelasan? Cari hadis-hadis yang berhubungan, kan urutannya begitu. Nah diharapkan nanti orang tua ini perilakunya, tata cara, konsep pendidikan keluarganya ya dasarnya Al-Quran. Begitu, misalnya sebagai istri yang baik, mengerti Al-Quran, mengerti arti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, maka dia akan menghormati suami.
Walaupun mungkin istri itu jabatannya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi atau penghasilannya lebih tinggi, tapi karena ngerti tetap menghormati suami. Karena banyak kasus suami istri pisah gara-gara istri penghasilannya lebih tinggi, itu ternyata banyak kasus. Ya, jadi subhanallah itu. Karena penerapannya itu. Begitu pula sang suami, yaitu sebaliknya. Karena mengerti ajaran Islam, dia tidak semena-mena terhadap istri gitu. Walaupun qawwamuna 'alan nisa, pemimpin penanggung jawab istri, tetapi dia sangat hati-hati dalam menjalankan aktivitas kepemimpinannya ini. Sebab apa? Sebab Rasulullah memperingatkan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal memimpin wanita. Jadi nggak ada suami semena-mena atau istri yang tidak hormat suami, karena mereka semua faham ajaran agama. Nah, subhanallah kalau begitu ya. Saya menemukan kasus di Jogja itu, ada seorang pengusaha putri yang sukses ya. Dia punya butik batik dan sebagainya yang luar biasa. Bahkan naik pameran ya tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Nah, sang suami ini mohon maaf ini PNS di Depak, Kemenak lah, guru dan seterusnya gitu. Nah, sang istri ini dengan bisnisnya itu melejit dia. Penghasilannya ininya segala macam pasti yang lebih tinggi ya. Nah, ini terjadi konflik akhirnya ya, karena suami merasa sekarang istri saya gak hormat lagi. Mentang-mentang dia sukses bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Sang istri juga punya dalil. Lah gimana? Suami saya itu kemudian membatasi saya. Membatasi aktivitas saya. Saya kan jadi mati, istilahnya gitu kan. Masa gini nggak boleh, gini gimana? Nah, gitu. Akhirnya konflik. Wah, padahal ya wis duwe putu, udah punya cucu. Gak mau ngalah masing-masing karena konsepnya dipahaminya tidak pas gitu. Nah, kemudian ya kita diskusi-diskusi aja. Nah, saya sebagai yang masih muda, karena ya pernah saya manggil beliau-beliau itu ya Pak Lik dan Bulik gitu ya. Nah, saya sampaikan konsep aja. Bagaimana kalau dua kekuatan itu dikolaborasi aja gitu. Lah piye? Ya, paling apa istilahnya pensiun muda gitu kan. Terus kemudian menjadi manajer dari perusahaan ini atau apa namanya, komisaris utama atau piye gitu. Nah, Bulik menjalankan sebagai direkturnya lah gitu. Nah, sehingga ini menjadi satu kesatuan suami istri gitu. Bagaimana gitu. Nah, ya awalnya ya angel ya. Orang udah dirintis bertahun-tahun terus suruh pensiun gitu. Nah, ini kan bukan pensiun untuk nganggur, tapi pensiun untuk menjadi juragan nih, kira-kira begitu. Nah, begitu pula sang istri, wah nanti jangan-jangan malah ngerimpeti saya nggak bisa merdeka lagi gini-gini. Loh lah, kan malah enggak, kan malah aman, karena kalau mau ke Singapura pameran ditemani suami, mau kemana kan gitu, asik kan gitu. Ya akhirnya alhamdulillah mereka bisa melaksanakan, dan kemudian sekarang 3 anaknya itu cewek-cewek semua ya, kemudian menyatu dalam perusahaan bisnis itu yang luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nomor 1 ini sangat penting. Ciri nomor 1 sebagai keluarga yang baik di mata Rasulullah ini penting kita lahirkan ya, yang berarti memahamkan ajaran agama pada anggota keluarga. Subhanallah. Maka tidak cukup hanya dengan bisa baca Quran ya toh, tetapi pengamalannya kurang. Karena itu bisa dilihat dari aktivitas kita sehari-hari ya. Misalnya bagaimana tadi hubungan suami istri, hubungan keluarga. Kemudian bagaimana dengan tetangga? Nah, itu
Bagaimana hubungan tetangga? Baik atau tidak? Bagaimana kejiwaan dia? Sering suka marah atau tidak? Nah, kan itu. Kalau keluarga itu di dalamnya apa? Di dalam keluarga itu ada pilot-pilot, itu kan bahaya. Kan sering ada piring terbang, gelas terbang, lah itu kan bahaya tuh. Karena di dalam keluarga itu sini pilot kabeh. Kalau marah, wah, bolo pecah, mabur kabeh nih. Lumayan kalau yang dibur-burki duit, itu enggak. Oh. Ya itu kan repot ya. Jadi seperti hilang akal. Nek pas normal tuku gelas, tuku piring, begitu gak normal dibantingi kabeh ini. Subhanallah. Nah ya, oleh karenanya maka Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang mungkin merasa belum baik bacaan Qur'annya, pemahamannya, yang ngaji. Jangan malu, ya nggak usah malu. Di desa mertua saya sana di Sleman itu ya, itu ada kelompok Taman Pendidikan Quran Lansia, loh itu ada gitu. Jadi yang sepuh-sepuh yang ternyata beberapa belum bisa baca atau bacanya kurang baik, itu ada Taman Pendidikan Lansia. Lah yang ngajari siapa? Ternyata yang ngajari ya lansia itu, yang bisa-bisa itu punya waktu, dia ikhlas mengajarkan. Subhanallah, saya lihat itu senang gitu. Saya bilang, kok ngajari enggak yang muda-muda? Katanya nek diulang sing nom-nom rada izin gitu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu izin ya. Nah, itu bagus. Nah, misalnya di Demak sini, di masjid ini ada yang begitu ya, luar biasa. Jadi tidak hanya TPQ untuk anak kecil. Oh sudah ada. Oh, alhamdulillah. Tinggal kesergepannya aja ya. Nah, jadi monggo bacaannya dibaguskan gitu kan, dan kemudian pemahamannya dikuatkan, nanti pengamalannya insya Allah akan baik. Nah itulah. Nah yang kedua jamaah sekalian, ciri keluarga yang baik menurut Rasulullah apa? Yang kedua, jadi yang pertama tadi dasar ya, betul-betul. Yang kedua, wawaqqara shaghirahum kabirohum. Orang yang muda menghormati yang tua. Nah, perhatikan keluarga kita. Apakah yang muda-muda itu begitu hormat pada yang tua, atau yang muda-muda itu wis mulai wani karo sing tua? Lihat itu. Itu termasuk indikator keluarga baik atau tidak. Kadang kan ada adiknya itu mungkin di pekerjaan lebih moncer daripada kakaknya, sehingga kemudian hubungannya menjadi, nah tuh kan ada yang seperti itu ya, terus jadi konflik. Nah padahal nyon sewu sebagai orang tua itu ternyata tidak berhenti mikir prihatin dan gatek anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu sudah berkeluarga gitu. Coba tanya yang sudah mbah-mbah semua ya enggak, kan tidak berhenti mikir. Begitu tua punya menantu, kita ya mikir menantu gitu. Nanti punya cucu, kita ya mikir cucu gitu. Kan begitu. Menantu satu, menantu dua dipikir lagi dan seterusnya. Nah, maka kebahagiaan orang tua yang utama itu adalah kalau melihat anak-anaknya ya bahagia, bukan melihat anaknya kaya atau menjadi pejabat, bukan, tapi melihat anak-anaknya itu tenang dan bahagia dalam menapai hidup, itu senangnya subhanallah gitu ya, subhanallah. Wa waqara shaghirahum kabirahum, yang muda menghormati yang tua. Nah ini kalau dilanjut, yang tua menyayangi yang muda, kan begitu. Orang mentang-mentang barep kemudian adine dijajah, itu kan so ada yang begitu. Nah, nah, bagaimana yang muda bisa menghormati yang tua menyayangi yang muda, itu juga berarti dari didikan orang tua, contoh arahan orang tua. Nah, begitu jamaah sekalian. Ini indikator yang kedua, keluarga itu baik adalah kalau di keluarga itu saling menghormati dan menyayangi, bahkan kompak, subhanallah ya.
Saya menemukan contoh yang luar biasa di satu keluarga. Jadi dia itu berenam gitu ya. Ada yang barep, ada yang ragil, namanya berenam. Nah dari berenam ini, anak yang ragil baru menikah, punya 2 anak, ya toh, masih latihan hidup gitu. Yang 5 ini yang 4 sudah pergi haji, yang 1 sudah mendaftar haji, tinggal yang nomor 6. Nah ketika anak yang nomor 4 itu pulang pergi haji, dia usul, Mas itu, kepada yang barep diusul, sekarang haji itu kok antrinya kok 25 tahun. Iya, terus piye lah, kan kowe wis lunga kaji. Iya saya sudah, cuma aku mbayangke si ragil ini loh Mas, kan dia baru hidup anyaran, tentu belum punya duit gitu kan. Lek engko denen nyelengi sampai iso daftar suami istri itu kapan? Dan kemudian ngenteni terus haji niku kapan? Kok ketoke mesakno? Gitu. Usulnya jelas. Lah maksudmu piye? Bagaimana kalau kita iuran? Kita berlima ini iuran, daftar ke adik kita yang ragil ini beserta istrinya haji supaya dapat nomor porsi. Oh, subhanallah. Itu anak yang nomor 4 usul seperti itu. Nah yang barep karena paham, oke, kita diskusikan, bikin grup kan. Nah, punya grup WA keluarga, ngobrol di situ. Kesimpulannya semuanya setuju, berlima itu setuju, kecuali yang nomor 6 tidak diajak rembukan karena dia objek gitu. Ya kan, rembukan. Semuanya setuju. Tapi yang nomor 2 ngacung, saya setuju Mas, cuman saat ini aku gak duit-duit, habis duit saya, habis beli rumah sebelah, pumpung dijual katanya gitu. Jadi aku gurung iso bantu neng setuju. Mbok menawa nanti saya bisa, tapi sekarang aku ndak bisa. Nah, oke. Kemudian yang nomor 5, saya setuju Mas, oke, tapi aku yo gurung iso bantu sebab saya butuh uang untuk persiapan sekolah ke Australia begitu. Nah, ternyata yang 3 lainnya setuju ini tidak mempermasalahkan 2 adik yang setuju tapi absen urunan gitu ya, nggak mempermasalahkan. Ya, nah akhirnya disimpulkan semua setuju, bagus, tapi ternyata 3 yang siap. Berapa sih ongkosnya? Ongkosnya 51 juta untuk daftar 2 orang. Baik, kalau 51 juta kita bagi 3, muncul 17 jutaan. Deal, kumpul duit, kemudian adik ini dirembuk. Nah, yang tua punya tugas, ngomongi yang ragil, Mas, ini kita punya niat begini, maksud kita baik itu. Kira-kira bagaimana? Kan gitu ya. Karena kan belum tentu juga yang ragil mau dibayari, cocok gengsi dan seterusnya kan iso wae gitu, dirembuki gitu. Nah, ya Mas, nanti saya tak diskusi sama istri. Nah, diskusi sama istri. Kesimpulannya oke. Ya alhamdulillah. Ya, maka kemudian diserahkanlah uang itu untuk mendaftar. Subhanallah, ini contoh keluarga yang hebat. Saling menyayangi tidak hanya dalam kata-kata tetapi sampai pada finansial. Kalau satu bangunan keluarga apalagi sudah sama-sama punya anak atau punya keluarga sendiri-sendiri tapi bisa seperti itu, ini kesimpulan saya, penanaman ajaran agama dari orang tuanya dan doa orang tuanya luar biasa. Ya enggak? Iya, kan enggak mudah. Kadang-kadang rukun aja yang enggak pakai modal duit aja sulit, ya enggak? Apalagi sudah sampai pada warisan bisa geger. Apalagi sampai iuran membantu adik yang jumlahnya tidak kecil. Ya, subhanallah. Ini satu contoh dari konsep tadi, ya. Wa waqqara saghirahum kabiruhum. Subhanallah. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, saya bisa mengatakan bahwa kalau persaudaraan itu sampai di hati, maka materi itu nggak akan jadi problem. Dan ini bukan hal yang mudah karena apa? Ditambah lagi pasangan masing-masing faham dan ikhlas serta mendukung.
Kan kadang suaminya pengen bantu saudaranya, istrinya rewel. Atau sebaliknya, istrinya pengen bantu saudaranya, suaminya rewel, ya enggak? Nah, jadi lahirnya sebuah peristiwa itu menandakan bahwa bangunan ajaran agama di keluarga itu luar biasa. Itu, dan itu tidak bisa dicapai dalam 1-2 tahun. Nah, saya sering menemukan keluarga yang podo-podo suksesnya tapi juga akur. Ya, jangankan membantu, akur aja enggak, apalagi sampai ucul-ucul duit seperti itu. Nah, jadi ini yang kedua. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimahullah, ya, bagaimana kita menanamkan itu kepada anak-anak kita, keluarga kita, ini harus dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, karena apa? Karena karakter masing-masing anak berbeda. Ngoten nggih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ciri keluarga yang baik di hadapan Rasulullah adalah wa razaqahumullahu rifqan fi ma'isyatihim. Allah akan memberikan kemudahan dalam mata pencaharian. Iya. Keluarganya keluarga kecil, tidak kaya, tetapi ternyata dalam maisah keluarga lancar. Jadi bukan jumlahnya nyun sewu, tapi lancar, artinya setiap hari itu bisa eksis dan cukup menurut ukuran keluarga. Karena konsep rizki yang baik di dalam Islam itu bukan yang jumlahnya besar, tetapi yang barokahnya besar. Gitu. Kan ada yang memang kaya, intoe dari banyak sumber, tapi ya semrawut. Saya punya tetangga itu konglomerat kalau di Sayung, ya, apa aja punya, ya. Tambak punya, truk punya, macam-macam punya. Tapi waduh, jam 3 tuh udah bangun, nilai tambake ku, nilai peternakannya terus sampai gitu. Sampai kayaknya nggak pernah leren, sampai menurut saya seperti diperbudak. Nah, kenapa? Mungkin dia memang merasa belum cukup gitu. Ya, sementara ada keluarga yang dia pekerjaannya dari dulu becak sampai sekarang itu, ya punya anak, cucu. Itu becaknya cukup jam 3 berangkat dari rumah, nanti subuh sholat subuh, ya kerja lagi, jam 7 udah pulang ke rumah. Ya, istirahat macam-macam kerjaan lain, ya. Nanti siang gitu, jam 2 sampai jam 4 dia keluarin becaknya lagi. Subhanallah. Ya, sekarang rumahnya dulu emplek-emplek, ya, tanahnya milik orang, sekarang dia punya rumah juga 3 gitu kan, motornya 3, Masya Allah. Ya, dan dia tetap sergap keluarin zakat. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, maka yang disebut Allah akan memberikan kemudahan dalam mata pencaharian itu artinya Allah menjamin keluarga itu dalam sisi ekonomi, tetapi sesuai kebutuhan keluarga. Nah, ini subhanallah. Maka konsep cukup dalam materi itu harus kita buat sendiri di dalam diri kita. Gitu ya. Nek ora ya sudah, habis waktu kita hanya untuk cari duit. Barbar ini pertanyaannya kanggo apa, ya. Saya punya adik kelas yang hebat, dokter spesialis jantung dan seterusnya. Waduh, ya prakteknya nggak berhenti-berhenti karena pasiennya banyak sampai antri. Usianya sekarang ya di bawah saya, mungkin sekitar 52, 53 lah. Tapi sekarang sakit. Ya, sakit dan seterusnya. Istrinya juga dokternya. Ya, ketika saya dengar ya kita tengok, ya namanya orang tua ya paling orang ngei saran. Nah, saya bilang, Mas, hartamu sudah banyak, anak ya wis rampung dadi dokter kabeh, mantune ya dokter kabeh, wis arep apa gitu kan. Nglumpuke duit akeh, akhir entek kanggo mbayari penyakit. Ini kan rugi. Kira-kira kan begitu. Nah, janganlah anak-anakmu yang dokter-dokter itu nanti juga kamu konsep seperti kamu, janganlah eman-eman. Nah, keluarga ini nanti susah dinikmati. Istrinya seneng karena biasanya dinasihati istrinya juga
jawab. Bener mas ngono ya. Nah, ini rodok manut karena apa? Ya karena mbiyen sing gathuke dadi suami istri itu saya. Jadi tok mak comblange. Dinot. Nah, jadi jamaah sekalian, konsep cukup, konsep kaya itu yang tertanam pada pikiran dan hati kita bukan jumlah, sekali lagi bukan jumlah, tapi barokah. Nah, orang Jawa bilang berkahnya. Ya, karena sebenarnya laisal ghina bikasrotil amwal walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut kaya, ya, itu bukan karena kasrotil amwal, banyaknya harta, walakinnal ghina, tetapi kekayaan sungguhnya adalah kaya hati, kaya jiwa. Subhanallah ya. Kita jadi pemaaf, kita jadi orang yang bisa menerima kenyataan, bisa memahami orang lain. Nah, itu hebat, subhanallah ya. Banyak orang jantungan tuh karena nggak bisa menghadapi kenyataan. Ya kan? Tapi kalau kita bisa menghadapi kenyataan, kita bisa bertoleransi dengan kenyataan, kan slow. Pengen golek bojo sing lemah lembut kayak Putri Solo, entuke galak. Gitu? Kan stres, Pak. Arep tak pegat kadung di anak pirang-pirang, ora kok mbangeti, akhirnya nyanyi dia, ya wis ben bojoku pancen galak, ngono to lagune. Itu artinya dia bisa menerima kenyataan itu sing penting dek nen ora celutak ngono bae pe itu nyanyine. Nah, jadi itu luar biasa, subhanallah. Nah, jadi Allah memberikan kelancaran rizki dalam arti tadi ya, cukup untuk kehidupannya ya. Jadi konsepnya adalah konsep barokah. Maka bismillah, kita yakin kalau kita mendasarkan keluarga kita pada ajaran agama, saling menyayangi, mengasihi, Allah akan berikan kecukupan ya. Cukup itu ya konsepnya tadi itu ya. Yang keempat, wa qasdu fi nafaqatihim, mereka berhemat dalam membelanjakan hartanya. Nah, jadi walaupun diberikan cukup oleh Allah, mereka berhemat. Walaupun mungkin ditakdirkan kaya, mereka tidak boros. Kan ada orang kaya terus boros-boros, dumehne kaya. Jadi kaya atau miskin itu takdir dari Allah. Ketika kita kerjakan secara hemat, hemat itu artinya bukan medit ya, bukan pelit, tapi sesuai kebutuhan kita. Begitu. Kan ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, saya makan, kebutuhan makan itu kan ya oke lah, nasi, lauk, kan begitu itu standarnya ya. Sayur itu. Tapi ketika saya tidak hanya butuh makan, tapi saya ingin makan. Nah, ingin makan apa? Pertanyaannya kan begitu, dilanjut. Pengen pizza, pengen hamburger, pengen apa lagi? Ongkosnya kan menjadi beda. Ya, Allah memberikan kita kebutuhannya, tapi kita mempunyai keinginan. Nah, ini perbedaan antara kebutuhan dan keinginan harus kita pahamkan. Maka mesti ada skala prioritas dalam keluarga tentang kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan. Kebutuhan anak kita yang masih kecil itu kan pendidikan yang baik ya, tapi keinginan anak kita ternyata minta HP. Loh, anak SD udah minta HP kan? Nah, sebagai orang tua yang bijak ya, penuhi kebutuhannya, kendalikan keinginannya gitu. Nah, itu bukan dikira aku yang duwe ya sugih anak njaluk HP ra kei, dikira pakne ancen pelit dan seterusnya. Itu kan manusia. Kita punya konsep sendiri dalam mengatur keluarga. Nah, sekarang kalau udah nyekel HP bahaya, Bu. Sulit dikendalikan. Nggak percaya, lihat aja putu-putu kita. Masya Allah ya. Di Jepang, di Korea itu ada peraturan di atas 12 tahun baru anak boleh pegang HP. Nah, di sini kan enggak, masih kecil-kecil udah kasih HP. Katanya apa? Menenge karo kuwi, Pak. Nah, iki wong tua sing ra genah. Ya memang meneng, seneng itu, tapi akibatnya itu tertanam pada pikiran dan jiwa dia itu ya itu, bahkan bisa sakau dengan HP. Nah, itu bahaya ya. Jadi yang ke berapa tadi? 4 ya, adalah
berhemat dalam membelanjakan harta. Artinya harta itu kita pakai sesuai dengan tadi kebutuhan. Kalau kebutuhannya harus keluar zakat ya keluarin dong gitu. Infak sedekah ya begitu. Untuk membantu yang lain ya iya. Ya, setelah kebutuhan kita semuanya oke kan ada kewajiban di situ. Nah, itulah hebatnya. Maka kita juga perlu menjadi orang yang kaya supaya apa? Bisa banyak berbuat. Ya, bisa banyak berbuat untuk membantu yang. Jadi harta kita juga kita bawa untuk diarahkan ke surga, bukan malah sebaliknya. Wah, aku duwe duit akeh, oke lah ke karaoke. Punya penghasilan sedikit karaoke, seneng-seneng. Wah, repot ya. Yang sering saya contohkan kan gitu. Begitu ada dangdutan, ndak kenal ndak apa, kasih sawer biduan, ya enggak? Istrinya di rumah minta, ngamuk, ya kan kebalik itu. Itu subhanallah. Nah, jadi berhemat dalam membelanjakan harta termasuk indikator keluarga yang baik. Nah, monggo ini ibu-ibu yang pinter jadi menteri keuangan. Ada loh ibu yang pinter, istri itu yang pinter mencari uang. Ya, mencari uang suaminya. Diumpetke ning diwe weruh. ada wah aku pinter golek duit. Oh iya toh. Lah jarine rak kerja. Ya memang aku rak kerja ning jaba, tapi aku pinter golek duit. Lah duite sapa? Duite bojoku. Ngumpetke ning Picis, yo ketemu. Subhanallah, ini istri yang pintar mencari duit katanya. Ya, itu gara-gara suaminya pelit barangkali ya, nggak terbuka sehingga nanti ono duit lanang duit wedok, ini nggak sehat. Begitu di rumah tangga itu sudah ada duit lanang duit wedok, itu sudah nggak sehat, wis ngono ae. Karena keluarga itu kan satu kesatuan, ya. Ada juga karena istri yang begitu wis nyekeli dit angel metu ki ono. Wah, Pak, nek ora ngene bojoku to, Pak, nek sing dit angel metune. Ngono kuwi ada. Saya ya menemukan tuh kalau setiap pagi ada yang dodok di depan apa klinik saya itu ngitung dit, terus dipilah-pilah. Ki nggo mbok wedok, Pak, jatahe. Lah iki nggo aku. Lah terus lagi kanggo becakku engko nek rusak-rusak wis ra njaluk-njaluk. Itu pinter dia udah ngatur-ngatur gitu. Subhanallah ya. Jadi ibu nanti kalau menemukan ada rekening rahasia barang no ya berarti ini kurang beres no ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Ini. Wa basorihim fi uyubihim fayatubu minha. Allah akan menunjukkan ya kepada keluarga itu untuk diberikan kesadaran atas kekurangan atau kejelekan mereka. Ya, jadi Allah menunjukkan wa basorihim fi uyubihim fayatubu minha. Allah akan tunjukkan kalau keluarga itu ada kejelekannya, kekurangannya Allah tunjukkan. Dan setelah tahu mereka cepat bertaubat. Nah, fayatubu minha, mereka cepat menyadari kemudian bertobat berbuat yang lebih baik. Itu. Maka kalau ada keluarga itu ketemu kekurangan, kejelekan dari anggota keluarga masing-masing, jangan nyalahin yang lain, tapi bersyukurlah Allah menunjukkan. Dan kemudian menyadari, kemudian memperbaiki. Tobat itu bukan soto babat, tapi memperbaiki. Pemenah tobat podo karo kapok lombok itu susah. Saiki muni pedes sesuk dibaleni ya. Tuh. Saya itu dulu seneng pedes itu. Tapi sekarang enggak kuat. Begitu pedes ya sebentar lagi diare itu. Jadi kalau kemudian saya diare, istri langsung diagnosanya cepat. Ayo bar dahar apa ki mau? Ngono. Lah mau marai makan bersama ning Darussalam jebul pedes sok aku gitu. Oh lagi gitu saya gitu ya. Itu langsung konangan gitu. Diagnosanya jelas gitu. Nah, maka kalau istri saya itu seneng pedes pol ya. Sambel itu sak piring tuh tanpa sego bisa dia. Lah saya nggak bisa. Seneng doyan tapi nggak kuat. Maka pasti langsung konangan gitu. Nah, jadi kalau ditemukan kekurangan, kejelekan, misalnya suami lihat istrinya ada kurang jelas sesuatu kurang baik, suami bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan tunjukkan ke saya, nanti saya perbaiki.
Begitu pula sebaliknya istri, suaminya ditemukan begini ya jangan terus marah-marah, nuduh macam-macam, enggak. Alhamdulillah saya bisa menemukan kekurangannya, nanti saya perbaiki. Kenapa? Karena suami istri itu kan di dalam Quran itu kan seperti pakaian yang saling menutupi satu sama lain, kan gitu. Hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna. Jadi bukan malah diumbar-umbar, malah cerita ke ngrumpin, wah bojoku jebule ngene yo ngene asem tenanan, wah cilaka tenan nih, malah ning jaba diewer-ewer. Ya ini nggak boleh, haram itu ya. Jadi hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna, antara suami istri ibarat pakaian yang saling menutupi, saling melengkapi, saling melindungi, saling memperindah. Nah begitu. Maka kalau ada kejelekan, kekurangan di keluarga itu, Allah menunjukkan, kemudian keluarga ini segera bertobat. Nah itulah salah satu ciri keluarga yang hebat ya. Perbaiki kan nggak mungkin suami istri itu akur terus ya, ono geger-geger sidik-sidik itu bumbu aja bagus ya. Begitu pula anak-anak itu nggak ada yang manut-manut aja, pasti ada yang piye-piye ya. Itu kemudian kita perbaiki bersama. Nah itu ciri yang berikutnya. Nah jamaah sekalian, yang terakhir hadis ini menyebutkan ya, wa idza arada bihim khairan dzalika tarkahum hamlan. Dan jika Allah menghendaki keluarga itu tidak baik, maka akan dibiarkan keluarga itu sesat. Nah, jadi misalnya tadi diberi ujian, ditunjukkan kekurangan-kekurangannya, tapi dia tidak memperbaiki, ya bablas, sesat. Ya. Itu ciri-ciri keluarga yang baik menurut Rasulullah dalam hadis beliau yang sangat luar biasa. Dan jemaah sekalian, dari hadis ini, dari ayat-ayat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata menikah, membentuk keluarga itu bukan sekedar naluri manusia, tetapi ada tujuan yang hebat dalam konsep ajaran Islam, membangun generasi dan komunitas Islam yang kuat. Nah kan begitu ya. Nah oleh karena itu kita bisa memahami bahwa kita akan dikumpulkan kembali di hadapan Allah di surga dengan penuh kenikmatan dalam keluarga kita, itu masuk akal kan gitu jamaah sekalian. Nah oleh karena itu maka jamaah sekalian, marilah kita pegang teguh ajaran agama ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga. Insya Allah kalau ini bisa gitu, kita akan bisa menikmati yang namanya anak, cucu dan seterusnya ya. Doa kita itu kan jelas, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini doanya jelas, ya Allah berikanlah kepadaku, kepada istriku atau suamiku, kepada anak-anak turunku itu ya, itu menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kan enak dipandang mata. Bahasa Indonesianya itu apa mbuh? Dipandang mata enak, di hati menyenangkan. Jadi kita punya keluarga keturunan yang qurrata a'yun betul-betul. Ora njelehi mari mumet, mari stres. Ya toh, sidik-sidik diundang Polres. Pak, ini anaknya ketangkap razia miras, cilaka lagi. Sesuai meneh Pak, ini ke Polres, anaknya ketangkap apa? Razia narkoba. Waduh. Ya, sampai saya punya muadzin yang ngurusi masjid di Sayung itu sampai pernah ya putus asa dengan anaknya. Itu sekolah itu 3 tahun itu ganti 10 sekolahan. Pura mumet, akhirnya tetap rak lulus. Wah, akhirnya ucul. Begitu mau balik. Alhamdulillah Mas, anak kula niku pun pulun ning omah, ning masalah siji. Lah apa Pak? Urung gelem salat. Wis ora kelayapan seneng omah aku seneng. Aku roh bendina tapi urung gelem salat. Piye carane? Dungake, dungane sudah ada di dalam Quran. Piye? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurri
yati. Rabbana wa taqabbal doa. Ngoten nggih? Iya, doakan setelah diingatkan, diajak, doakan terus lah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ini orang-orang yang muqimas sholah, yang menjalankan sholat. Tentu harapannya tidak menjalankan saja, tapi menjiwai sholat dalam pribadi kita masing-masing. Nah jamaah sekalian, maka doa-doa itu akan terkabul kalau juga diikuti dengan ikhtiar. Ikhtiar akan berhasil kalau kita punya ilmunya, ngoten nggih. Maka kewajiban kita mencari ilmu itu sudah benar di dalam Islam, sebab amalan-amalan yang sukses berawal dari pemahaman keilmuan dan pelaksanaan keilmuan yang benar. Nah demikianlah jamaah sekalian, kajian kita pagi hari ini mudah-mudahan tidak terlalu tinggi, bisa kita nikmati ya gitu. Dan yang sangat terakhir saya bacakan satu hadis dari riwayat dari At-Tirmidzi. Ya'ti zamanul mutamassikun yauma idzin bidinihi hilqan bidil jamari. Akan datang suatu zaman di mana orang yang teguh memegang agamanya pada waktu itu laksana orang yang menggenggam bara api. Akan datang satu zaman di mana orang yang teguh pegang agamanya itu rasanya itu seperti memegang bara api. Artinya apa? Berat, panas, angel. Mbuh saiki wis tekan zamane burung jenengan rasake dhewe. Hah? Pak ya langsung bon. Jadi ada zaman di mana orang yang pegang agama dengan tekun itu berat, penuh tantangan dan seterusnya. Ya mungkin sekarang memang sudah sampai ya. Maka kalau kita juga memegang ajaran agama dengan kuat di keluarga kita, kok rasanya berat luar biasa, ya ini sudah dinaskan oleh Nabi bahwa memang memegang ajaran agama dengan betul itu tantangannya berat. Sebab apa? Ya kalau bisa bayarannya surga. Masa surga ringan-ringan saja? Kan enggak lah. Ya maka bismillah, mari kita bangun keluarga kita, dari keluarga kita, diri kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mula kalau kita diilekke pasangan kita, ojo buru-buru nesu. Ya alhamdulillah mas, matur nuwun mas diilekke, nek aku gak diilekke mungkin tak ngenah, nah, gitu. Begitu pula sang suami, terima kasih dik diingatkan ya. Mungkin nek gak mbok ingatke ya aku bablas gitu. Tapi jangan terus ngamuk-ngamukan, cemburu-cemburunan, meneng-menengan, itu nggak menyelesaikan masalah. Kan tadi kalau ditunjukkan kejelekan, kekurangan, keburukan keluarga itu atau anggota keluarga itu, mereka sadar kemudian bertaubat. Nah demikianlah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.